apa kabar pemirsa Selamat TV? Senang sekali saya Reisa Fertini Syahan dapat kembali menemani Anda dalam program Up to Date berikan info terkini. Ya pemirsa, selama 30 menit ke depan, Reisa bersama dengan narasumber akan mengangkat suatu tema dan membahas lebih dalam lagi yang pastinya bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Ya, sudah bersama-sama di sini dengan kita narasumber kita pada saat ini yaitu AKBP Himawan SSI. Halo Bapak Himawan, ya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Dan up to date kali ini kita akan mengangkat tema BNN berantas narkoba. Oke, baik sekali. Menurut informasi ya Pak ya, pada tanggal 26 Juni nantinya di hari Minggu itu memperingati Hari Narkotika Nasional seperti itu ya Pak ya, benar ya. Pak? Jadi hari ini ada Hari Anti Narkotika Internasional. Internasional. Jadi bukan berarti perayaan tentang narkotika. Ya. Jadi hari ini merupakan hari keprihatinan, keprihatinan internasional terhadap bahaya narkotika. Jadi awalnya mungkin bisa saya ceritakan, awalnya hari ini adalah makanya dibuat tanggal 26 Juni itu. Karena itulah tanggal 26 Juni tahun 1893 kalau nggak salah ya. Itulah terjadinya perang candu di Cina. Jadi kenapa prihatin tadi? Ya karena Cina itu hancur karena negaranya diserang oleh candu. Jadi dimasuki candu. Jadi dari tingkat bawah sampai atas semuanya mengalami ketergantungan terhadap candu atau narkoba. Sehingga pada saat dinasti Qing waktu itu tersadar sudah terlambat. Sudah terlambat sehingga dia berusaha untuk melakukan perlawanan, sudah terlambat, negara yang sudah lemah akhirnya bisa dikuasai oleh Inggris dan Prancis pada waktu itu. Oke, baik. Ya. Sehingga tanggal 26 Juni diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional. Itu hari keprihatinan. Oke, baik sekali. Selaku AKBP Pak Himawan seperti itu ya. Menurut Bapak sendiri, harapan dari Bapak sendiri, apa harapannya untuk peringatan tahun ini seperti itu? Sebenarnya harapan kita bahwa semua masyarakat sadar gitu, semua masyarakat sadar tentang bahaya narkotika dan menjadikan bahwa memang narkotika adalah musuh bersama, ya. Karena kalau tidak bersama, memang akan sangat sulit memberantas ini, ya. Karena hukumnya narkoba itu di mana ada supply, di mana ada demand pasti ada supply, di mana ada permintaan pasti ada pengiriman. Jadi selama masih banyak yang menggunakan, ya pasti barang-barang itu akan terus berdatangan. Jadi diharapkan kesadaran semuanya akan bahaya narkotika ini, sehingga bersama-sama bisa memerangi narkoba ini supaya bisa tidak merajalela di negara kita. Oke, baik sekali Pak Himawan. Dan kita ketahui kan tanggal 26 Juni yang akan datang seperti itu ya Pak ya, itu tepat pada hari Minggu seperti itu. Dan pastinya tetap memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tersebut seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, untuk tata acaranya apakah sudah siap atau bagaimana, boleh Pak Himawan cerita? Jadi memang tanggal 26 Juni jatuh pada hari Minggu, tapi untuk pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni. Terpusat di BNN RI. BNN RI sendiri sudah banyak kegiatan-kegiatan yang sekarang lagi dilaksanakan di Bali. Itu ada Smash on Drugs tingkat internasional di Bali dalam rangka melaksanakan HANI. Kemudian nanti kita melaksanakan, tapi nanti sistemnya secara virtual. Nanti kami mengikuti kegiatan upacara peringatan itu. Kemungkinan kalau di undangan Bapak Presiden yang akan menghadiri. Oke, baik sekali. Kalau boleh tahu juga nih Pak ya, HANI tahun ini itu mengusung tema apa seperti itu Pak? Kalau tahun ini jadi tema yang diusung oleh BNN RI yaitu kerja cepat, kerja hebat, berantas narkoba. Oke, baik sekali. Tadi Pak Himawan menjelaskan bahwa dari Kota Lubuk Linggau sendiri mengikuti secara virtual seperti itu. Tapi itu kan mengikuti dari pusat, dari negara seperti itu. Dari Kota Lubuk Linggau sendiri, dari BNN Kota Lubuk Linggau apakah mengadakan? Dalam rangka HANI ini memang tidak ada kegiatan khusus ya. Tapi semua program kerja yang kita laksanakan kita arahkan untuk melaksanakan menyambut HANI ya. Atau kami sebut dengan nama Prahani namanya. Prahani. Jadi kami sudah melaksanakan kemarin
di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, kami sudah melaksanakan kerjasama dengan PKK Lubuk Linggau dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dalam rangka untuk kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian untuk pemberantasan juga melaksanakan giat-giat pemberantasan dan juga direhabilitasi melaksanakan kegiatan pelatihan terhadap agen pemulihan. Itu terkait dengan yang dilaksanakan program sesuai program kerja. Untuk yang di luar itu kami melaksanakan nanti rencanakan besok akan melaksanakan kegiatan donor darah. Donor darah dengan bekerja sama dengan ada penggiat anti narkoba, kemudian ada yayasan rehabilitasi yang ada di Lubuk Linggau. Oke, baik sekali. Berarti masih ada dari BNN Kota Lubuk Linggau sendiri untuk rangkaian acara pelaksanaan HANI. Oke, baik sekali pemirsa. Ya, masih banyak lagi yang harus kita bahas mengenai HANI maupun pemberantasan narkoba dari BNN Kota Lubuk Linggau sendiri. Oke. Baiklah pemirsa Selamat TV, kita jeda sebentar, kita lanjut di segmen kedua. Maka dari itu tetap di Up to Date, berikan info terkini. Ya pemirsa, masih di Up to Date, berikan info terkini, masih bersama Raisa di sini dan juga narasumber kita di sini AKBP Himawan SSI. Oke, Pak Himawan, tadi kita sudah sedikit membahas mengenai peringatan HANI tahun 2022 ini seperti itu. Oke, baik, kita beralih ke tugas dan yang sudah dilakukan BNN Kota Lubuk Linggau seperti itu ya. Kalau boleh tahu nih Pak, hasil kinerja BNN Kota Lubuk Linggau selama setengah tahun ini, apa perbedaan mengenai kinerjanya di tahun sebelumnya seperti itu Pak? Kalau dari kinerja memang tidak jauh berbeda ya. Akan tetapi memang dari segi pemberantasan, kalau dari jumlah tangkapan memang sedikit, tapi dari jumlah barang bukti lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin tidak sampai 100 gram, tapi kemarin kami tangkap sampai 300 gram. Ya, itu dari barang bukti mengalami peningkatan, tapi dari jumlah laporan kasus narkotikanya sampai dengan 6 bulan ini baru 1 LKN. Oke. Kalau boleh tahu itu daerah mana saja yang sering dapat kasus narkotika seperti itu Pak? Kalau memang kalau di kota memang batas-batas itu agak tidak terlalu nampak gitu ya. Tapi memang ada kawasan-kawasan berdasarkan data dari kejadian laporan kasus maupun dari data rehabilitasi, sehingga untuk tahun 2022 ini kita ada 4 kelurahan yang mendapat program untuk kelurahan bersinar. Artinya memang dari dibentuk 4 kelurahan ini berdasarkan data dari tahun sebelumnya, sehingga yang menjadi atensi kita untuk tahun 2022 ini adalah 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Agrakarya, Karya Bakti, Ulak Surung, dan Sipang Priuk. Oke, baik sekali. Terus kemudian dari BNN Kota Lubuk Linggau sendiri, bagaimana penanggulangan ataupun pencegahan mengenai kasus-kasus tersebut? Pada intinya bahwa BNN Lubuk Linggau melaksanakan upaya dalam menanggulangi narkotika, istilahnya secara sederhana bahwa bagi yang belum pakai jangan sampai pakai gitu. Iya benar. Mencegah itu, kemudian sedapat mungkin bisa memutus rantai antara supply dan demand tadi melalui pencegahan tadi. Jangan sampai ada istilahnya yang belum pakai jadi pakai. Kita laksanakan sosialisasi, kita laksanakan edukasi. Kemudian untuk pemberantasan juga, untuk menekan supply tadi melakukan penegakan hukum ya. Dan itu tidak kami laksanakan sendiri, kami bekerjasama juga dengan Polres, baik Polres Lubuk Linggau maupun Polres Muratara. Kemudian untuk yang sudah terlanjur memakai, kita laksanakan rehabilitasi. Pada intinya itu juga sama untuk memutus, sehingga kalau banyak pemakai yang kita rehabilitasi, mudah-mudahan bisa menekan permintaan tadi, sehingga pengiriman akan bisa ditekan seminimal mungkin. Oke, baik sekali. Dan saya mendapatkan informasi nih Pak, bahwa ada kasus-kasus belakangan ini seperti itu ya, yang kasus penangkapan di Desa Pantai, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara seperti itu. Boleh Pak ceritakan kepada pemirsa?
Jadi sebelum saya jelaskan, jadi bahwa sebenarnya BNN Kota Lubuk Linggau wilayah hukumnya di Kota Lubuk Linggau. Iya benar. Tapi karena di Muratara itu belum ada BNN, sementara itu bagian dari wilayah dari BNN Provinsi Sumatera Selatan, sehingga kami dari BNN Kota Lubuk Linggau mendapat perintah dari Kepala BNP untuk melaksanakan P4GN di sana. Sampai ke Muratara. Iya, di Muratara. Jadi memang kita laksanakan selain di Lubuk Linggau, kita laksanakan juga di Muratara. Terkait dengan kejadian kemarin di Desa Pantai, memang kemarin kami mendapat laporan dari masyarakat, terutama memang kalau dari Muratara memang kita kalau ada laporan itu yang memang meresahkan gitu. Ya. Karena kan jarak kita cukup jauh. Iya benar. Sehingga kita memang kalau ada laporan yang memang cukup meresahkan dan masyarakat sudah sangat resah, baru kita bergerak ke sana. Dan ternyata memang betul begitu anggota saya melaksanakan penyelidikan ke sana, dicek tempat itu dan didapati memang ada semacam pondok-pondok gitu. Ya. Kan pondok-pondok yang sudah disiapkan untuk para pecandu untuk mengonsumsi narkoba. Jadi waktu ditemukan di sana banyak sekali alat-alat hisap ya, alat hisap untuk menggunakan narkoba. Dan itu tadi begitu anggota kami masuk, rupanya mereka sudah curiga dengan kedatangan petugas kami. Ya. Sehingga pada saat berada lokasi para pelaku penyalahgunaan narkotika ini terjun ke sungai gitu, loncat ke sungai. Dekat sungai? Dekat sungai, memang dia dipersiapkan untuk masuk sungai. Jadi dia ada 3 pondok, dari luar susah masuknya, jadi hanya ada masuk kecil di pagar, tapi ke sungai terbuka gitu. Lokasinya udah disiapkan untuk untuk kalau ada petugas datang dia bisa langsung cepat kabur. Dan ini bukan yang pertama. Jadi sebelumnya selain di Desa Pantai ada di Bung ya, kemudian di Karangjaya. Di Karangjaya kita di Moratiku kita dapat pelakunya. Dia tidak sempat lari ke sungai karena kita itu mungkin dari situ mereka itulah kejadian berikutnya mereka pagar itu. Karena waktu di Moratiku itu tidak dipagar. Iya. Jadi kita waktu itu dapat. Ini sebenarnya menjadi keprihatinan gitu ya. Jadi keprihatinan kami bahwa wajarlah masyarakat resah gitu. Karena dia tempat di kayak angkringan gitu ya. Iya. Kayak angkringan gitu. Kalau di Linggau kan enak, angkringan itu tempat kumpul untuk menikmati kuliner gitu ya. Di sana banyak untuk mengkonsumsi narkoba gitu ya. Kuliner narkoba. Itulah wajar kalau masyarakat resah sehingga melapor ke kami. Oke, baik sekali Pak Himawan. Oke, baik pemirsa, kita akan lebih mengenal mengenai BNN Kota Lubuk Linggau lagi nih di segmen yang ketiga. Maka dari itu kita jeda sebentar lagi ya Pak Himawan. Tetap di Up to Date, berikan info terkini. Ya, pemirsa Selamat di TV, kita kembali dalam Up to Date, berikan info terkini di segmen yang ketiga, masih bersama dengan Pak AKBP Himawan SSI di sini dan masih dengan tema BNN Berantas Narkoba. Oke, tadi kita di segmen pertama sudah membahas peringatan HANI seperti itu ya Pak ya, dan kemudian kita membahas mengenai kasus ataupun pekerjaan dari BNN Kota Lubuk Linggau sendiri. Dan kita lanjut lagi nih, tadi kita udah mengetahui kasus-kasus BNN yang dihadapi BNN Kota Lubuk Linggau, dan sekarang kita beralih ke personil BNN Kota Lubuk Linggau. Kira-kira berapa anggota personilnya seperti itu Pak? Jadi personil BNN Kota Lubuk Linggau ini kurang lebih jumlah 30 orang. 30 orang. Itu terdiri dari yang ASN atau pegawai tetap itu 15. Yang sisanya pegawai tidak tetap. Memang dari segi personil kita sangat terbatas. Harus dengan 30 orang harus melayani Kota Lubuk Linggau yang jumlahnya 100 sekian ribu gitu. Apalagi ditambah ada tugas tambahan dari provinsi harus ini juga di Muratara. Tapi itu menjadi menjadi tantangan bagi kami. Tetap kami laksanakan sesuai dengan program-program kerja yang telah ditetapkan oleh BNN RI. Oke, baik. Selain personil nih Pak, apalagi yang kira-kira kurang dari BNN Kota Lubuk Linggau? Memang kita selain personil, kita sarana prasarana juga memang sangat terbatas. Ya. Kemudian anggaran juga memang tidak
tidak begitu besar gitu ya. Contohnya yang paling ini untuk pemberantasan. Jadi anggaran kami untuk pemberantasan itu 1 tahun hanya untuk 1 LKN, ya, laporan kasus narkotika gitu. Itu 1 LKN itu dengan anggaran kurang lebih 50 juta gitu, ya. Itu mungkin akan sangat berbeda jauh dengan instansi penegak hukum yang lain gitu, yang anggarannya luar biasa gitu. Tapi tetap kita tidak menjadi halangan, ya. Makanya kita laksanakan bersinergi baik dengan instansi terkait, dengan ormas atau LSM yang mempunyai visi yang sama dalam rangka pemberantasan narkotika. Oke, baik. Tadi Pak Himawan menyinggung bahwa personilnya terbatas seperti itu dan juga anggarannya terbatas. Tapi apa yang menjadi dampak dari terbatasnya personil ataupun terbatasnya anggaran tadi, Pak? Jadi gini, kalau itu dampaknya mungkin lebih ke berpengaruh ke tingkat prevalensi ya, di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi tingkat prevalensi di Sumatera Selatan ini itu urutan nomor 2 tertinggi di Indonesia. Angka prevalensinya adalah angka penyalahgunaan narkotika. Jadi angka penyalahgunaan narkotika di Sumsel ini 5,5% itunya. Jadi kalau di jumlah dikaitkan dengan penduduk sekitar 8 juta, mungkin sekitar 300 sampai 400 ribu sebenarnya yang penyalahguna ini, pecandu ya, yang pernah menyalahgunakan narkotika. Kemudian kita tarik aja ke Linggau misalnya, kalau 5% atau 5,5% dikali dengan jumlah penduduk Lubuk itu kurang lebih dari 130, berarti di atas 10 ribu lah ya, 10 ribu. Nah ini yang menjadi kendala. Sementara yang bisa kami rehabilitasi itu dalam setahun kurang lebih 100 sampai 200 orang. Nah, sementara itu dari angka tadi sekitar di atas 10 ribu. Nah, berarti dengan keterbatasan ini mungkin tetap kita laksanakan, cuman butuh waktu yang lama untuk bisa mencapai angka 10 ribu tadi. Ya kalau dihitung setahun 100 gitu. Nah untuk 1000 berarti butuh berapa tahun gitu. Nah itu yang menjadi kendala. Tapi tetap kita tetap melaksanakan sinergi, berkoordinasi. Makanya kemarin yang puncaknya kami tentang rehab itu pada saat penertiban Patok Besi. Yang ada 200 orang, 200 orang. Kemudian begitu dicek ada 100 sekian orang ya, untuk di Lubuk Linggau itu sekitar 120 atau 130 kasus narkoba yang terjaring itu. Nah, sementara anggota kami waktu itu kan cuma 4 atau 5 orang. Sementara untuk mengasesmen 1 orang itu butuh 1 sampai 2 jam gitu ya. Berarti 1 hari paling bisa 5 orang atau 10 orang. Ini tiba-tiba dapat 100 orang lebih gitu. Ya makanya itulah waktu itu saya langsung berkoordinasi dengan unsur pemerintah waktu itu, dengan Pak Camat, dengan Lurah, kemudian dengan IPWL namanya, instansi penerima wajib lapor, untuk bisa melaksanakan rehabilitasi. Jadi dari 150 kita bagi habis sehingga bisa tertangani lah, tidak sampai numpuk di kami semua. Baik sekali, berarti ada pencegahannya ya Pak ya, tidak sampai terhambat dengan pekerjaan itu tadi. Makanya itu perlu bersinergi tadi. Berkoordinasi, bersinergi dengan instansi yang lain. Baik. Tidak bisa sendiri kami. Iya benar. Jadi kayak seperti kata Pak Gubernur tadi, kebetulan itu tertawa aja tidak bisa sendiri kita. Iya benar. Apalagi bekerja kan itu. Tertawa sendiri gila kan? Iya. Nanti kena kasus narkoba lagi. Baik, Pak Himawan, seperti itu ya, kita sudah sampai di percakapan terakhir ini seperti itu. Dari Pak Himawan sendiri seperti itu ya, dari anggota BRN Kota Lubuk Linggau, himbauan ke masyarakat sendiri nih Pak, bagaimana Pak Himawan? Dalam menanggulangi narkoba ini memang perlu ada keberanian ya dari masyarakat ya, karena apalagi tagline dari narkoba ini yang diusung itu adalah war on drugs, artinya perang melawan narkoba. Jadi kalau namanya perang berarti kata yang paling penting harus berani gitu.
Makanya saya harapkan kepada masyarakat bantu kami dengan cara berani tolak, ya, berani tolak narkoba, jangan mudah tergoda, berani lapor ke kami, dan bagi yang sudah terlanjur berani rehab. Gitu. Jangan nunggu ditangkap baru minta rehab, gitu kan. Atau mungkin rehab mandiri seperti itu, Pak? Bisa, tapi tetap harus pada ahlinya, gitu. Karena ya sesuai dengan itu, kalau tidak sama ahlinya kan tunggu kehancuran kadang gitu. Jadi kalau bilang nanti saya sembuh sendiri, tidak ada itu. Tidak bisa. Tetap harus ada pada ahlinya. Kan ada ahlinya, ada baik di BNN kita ada layanan untuk rehabilitasi. Kalaupun mau ada yang mandiri komponen masyarakat, artinya masyarakat yang menyediakan tempat rehabilitasi, tapi sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, seperti ingin belajar harus ada gurunya. Iya, betul. Oke, baik sekali. Terima kasih kepada Pak Himawan selaku AKBP. Oke, baik sekali Pak Himawan, talk show kita pada saat ini. Terima kasih sudah mau hadir di Up to Date kali ini ya Pak ya. Semoga apapun yang kita perbincangkan ataupun Pak Himawan sampaikan itu bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Ya, amin. Oke, baik sekali. Oke, terima kasih sekali lagi Pak ya udah mau hadir. Dan kemudian pemirsa Selamat TV, inilah talk show ataupun Up to Date kita pada hari ini. Semoga apapun yang kita sampaikan bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Saya Raisa Ferlinisha, pamit undur diri. Sampai jumpa.